Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Dwi Lestari dengan NIM 224750112. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fundamen Ilmu Pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Yang kedua, sebutkan 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Dan yang ketiga, ada pilih salah satu studi kasus, selanjutnya amati salah satu proses pembelajaran di kelas. Identifikasi pendekatan pembelajaran yang digunakan, kemudian analisis efektivitas pendekatan tersebut berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih definisi pendekatan saintifik ini? Pendekatan saintifik adalah metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa melalui langkah mengamati, menanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Pendekatan ini melatih siswa berpikir kritis, memahami konsep secara mendalam, dan belajar berdasarkan pengalaman nyata agar pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Kemudian, definisi pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan pengetahuan secara aktif dalam konteks pribadi, sosial, dan budaya, yang membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Setelah kita mengetahui definisi dari masing-masing pendekatan tersebut, jadi perbedaannya itu terletak pada fokus dan cara pembelajarannya. Pendekatan saintifik ini lebih menekankan proses pembelajaran yang mengikuti langkah-langkah ilmiah, seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan, sehingga siswa aktif dalam membangun pengetahuan secara sistematis dan kritis. Sedangkan pendekatan kontekstual ini mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi sehari-hari yang relevan dengan pengalaman mereka. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan. Yang dimaksud di sini yaitu peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi terlibat aktif dalam proses belajar. Mereka melakukan eksplorasi, eksperimen, dan diskusi yang membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mencari tahu sendiri. Yang kedua ada mendorong kreativitas, yaitu pembelajaran konstruktivistik mengajak peserta didik untuk berpikir di luar kebiasaan. Mereka didorong untuk menganalisis, menemukan pola, dan menciptakan solusi original, bukan cuma menghafal. Ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Kemudian yang ketiga ada memperdalam pemahaman, yaitu ketika peserta didik membangun pengetahuannya sendiri, mereka mengaitkan informasi baru dengan yang sudah ada. Pengalaman langsung dan diskusi membantu konsep menjadi konkret atau lebih konkret dan mudah diingat, sehingga pemahaman mereka lebih menyeluruh dan bertahan lama. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu studi kasus. Studi kasus yang saya ambil adalah proses pembelajaran di kelas saya pada mata kuliah Fundamen Multimedia. Dosen menerapkan metode pembelajaran aktif yang berfokus pada keterlibatan langsung mahasiswa. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan memberikan satu judul atau topik kepada mahasiswa. Kemudian, mahasiswa diberi kebebasan untuk mencari dan mengkaji materi secara mandiri. Setelah itu, mereka diminta untuk membuat bahan presentasi sendiri dalam bentuk PowerPoint. Pendekatan ini tidak hanya mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan mandiri, tetapi juga melatih keterampilan teknis mereka dalam menggunakan perangkat lunak, multimedia, serta kemampuan penyajian informasi secara sistematis dan menarik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga langsung mengaplikasinya dalam bentuk nyata. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam studi kasus ini adalah pendekatan konstruktivistik, yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis tugas atau task-based learning. Pendekatan ini juga mendorong mahasiswa menjadi aktif, mandiri, serta mampu mengembangkan pemahaman melalui pengalaman langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Pendekatan ini sesuai dengan teori Jean Piaget karena mendorong mahasiswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman langsung, dan juga sesuai dengan teori Vygotsky, di mana mahasiswa belajar mandiri namun tetap dibimbing oleh dosen.
Hal ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan aplikatif secara optimal. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.